Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini saya akan khusus membahas operator aritmatika dasar dalam bahasa pemrograman Python. Oke, dalam beberapa bahasa pemrograman lain seperti C, Java, kemudian Perl, dan berbagai macam bahasa pemrograman lainnya, itu semua mengenal yang namanya operator aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Di Python juga sama, karena dia sebuah bahasa pemrograman seperti yang lain, dia juga mengenal operator aritmatika dasar. Beberapa operator aritmatika dasar yang mungkin Anda sudah ketahui kalau Anda pernah belajar bahasa pemrograman selain Python. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, lalu bagi hasil, pangkat. Nah, kalau yang Python, di Python ini saya nggak tahu di bahasa pemrograman lain ada apa enggak. Ini adalah floor division. Dia sebenarnya pembagian tapi sifatnya dibulatkan ke bawah. Nanti saya akan bahas khusus mengenai floor division ini. Pertama kita bahas dulu yang penjumlahan. Oke, kita jalankan wing-nya, wing personal. Oke, saya buat sebuah file baru, belum ada namanya. Ini masalahnya ya, ini kita nggak bisa langsung save nih. Saya nggak bisa langsung save file. Saya harus mengetik sesuatu dulu baru di save. Agak lucu emang ini wing ini. Oke, saya kasih nama aritmatika. Oke, untuk melakukan operasi aritmatika, mudah caranya. Kita buat beberapa variabel yang ada nilainya, kemudian baru kita kalikan, kita jumlahkan, kita operasikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, pertama saya buat sebuah variabel dulu. Namanya A, nilainya misalnya 10. Kemudian B, nilainya 5. Kemudian saya buat variabel baru C, yang isinya adalah penjumlahan A ditambah B. Nah, B. Nah, ini simbol untuk melakukan penjumlahan. Gampang ya. Nah, untuk menampilkan hasilnya gampang juga. Kita gunakan perintah print, kemudian tanda kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kasih aja variabel yang mau ditampilkan C. Kemudian kalau dijalankan hasilnya adalah 15. Karena 10 ditambah 5 sama dengan 15. Gampang ya. Oke, supaya tampilannya agak bagus, nah kita bisa modifikasi di bagian print. Nah, kita gunakan tanda petik ganda. Di sini saya mau kasih kalimat hasilnya. Hasilnya. Kemudian sama dengan. Nah, ini adalah string ya, yang udah saya pernah terangkan sebelumnya. Ini adalah string, dan ini adalah variabel. Ini harus dipisah. Dipisahnya bukan dengan spasi, tapi dengan tanda koma. Jadi untuk memisahkan string yang akan ditampilkan dan variabel yang mau ditampilkan, gunakan tanda koma sebagai pemisah. Sehingga kalau kita jalankan lagi, nah seperti ini tampilannya. Hasilnya sama dengan 15. Perhatikan ya, sebelum 15 ini ada tanda spasi, ada blank. Spasi, ada tanda blank di sini. Tanda spasi. Jadi ini udah aturan sistem dari Python, bahwa dari interpreter Python. Jadi kalau menampilkan angka itu di belakangnya itu, bukan di belakang ya, di awalnya ini selalu ada karakter kosong seperti spasi. Ya, ini untuk memperbagus tampilan aja. Oke, paham ya? Pasti paham. Ini gampang sekali. Hasilnya adalah C. Oke, itu tadi penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Ya gampang, tinggal ubah aja simbolnya di sini jadi minus. 10 dikurang 5 pasti 5. Oh, bener kan? 5. Gampang sekali. Oke, kemudian perkalian. Perkalian itu simbolnya adalah tanda bintang atau asterik. Ganti saja di sini bintang.
Kemudian jalankan lagi. Nah, hasilnya sama dengan 50. Itu untuk pembagian. Lanjut. Itu pembagian. Itu perkalian. Nah, lanjut pembagian. Pembagian adalah garis miring. Sama seperti pelajaran matematika dasar ya. A dibagi B sama dengan 2. Oke, 2 ya. Nah, coba perhatikan. Kenapa hasilnya desimal? 2,0. Ini adalah aturan sistem dari Python. Dari Python, interpreter Python. Jadi kalau membagi bilangan itu hasilnya umumnya tuh bisa jadi desimal. Oleh karenanya sama Python hasilnya seperti ini. Jadi 2,0. Ada komanya. Kalau di aturan bahasa Inggris ya, itu koma itu jadinya titik. Jadi 2.0 alias 2,0 kalau di kita. Oke. Itu untuk pembagian. Begitupun juga kalau misalnya 10,5, kalau kita jalankan hasilnya 2,1. Nah, otomatis. Nah, ini enaknya Python, dia otomatis. Dia bisa tahu bahwa karakter yang kita masukkan itu nilainya itu desimal atau bukan. Namun kalau dalam kasus pembagian, misalnya 10 dibagi berapa? Jangan 10. Misalnya 20 dibagi 4 deh. 20 dibagi 4. Kalau kita jalankan hasilnya 5,0. Tetap dia akan otomatis mengkonversi hasilnya itu sebagai bilangan desimal. Itu udah aturan dari interpreter Python. Oke, itu untuk pembagian ya. Oke, kemudian ada modulus. Modulus itu adalah sisa bagi hasil. Dilambangkan dengan karakter persen. Jadi kalau misalnya 20 dibagi 4, sisa hasil baginya berapa? Nah, coba kita jalankan. Hasilnya 0. Ya, karena 20 dibagi 4 itu berapa? Kalau 20 dibagi 4 hasilnya 5. Hasilnya 5. Dia hasilnya 5, tapi tidak ada sisa pembagiannya. Sehingga waktu ditampilkan sisa pembagiannya adalah 0. Gampang ya. Ini matematika dasar banget. Terus misalnya 21 deh, A-nya saya ganti. Kemudian kalau dijalankan sisa hasil baginya adalah 1. Paham ya logikanya? Paham dong pasti. Gampang sekali ini. Oke, kemudian ada eksponen. Eksponen itu adalah pangkat. Untuk melambangkan pangkat kita menggunakan simbol tanda bintang 2 kali. Contohnya seperti ini, A pangkat B. Nah, gampang, ganti aja sini 21 pangkat 4, artinya 21 kali 21 kali 21 kali 21, hasilnya adalah berapa tuh? 194.481. Gampang sekali ya. Kalau 2 pangkat 4 hasilnya 16. Gampang ya, pasti gampang sekali. Oke, sekarang floor division. Floor division ini dilambangkan dengan simbol slash 2 kali. Apa ini floor division ya? Jadi gini, floor division itu adalah pembagian dari beberapa bilangan yang mana hasil baginya itu dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah dengan cara dibulatkan ke bawah dengan menghapus bagian desimalnya. Dan kalau operand atau salah satu operandnya ini bilangannya negatif, hasilnya tetap dibulatkan ke bawah. Oke, contohnya begini. Kalau 2 dibagi 4 ya, bukan 2 dibagi 4, misalnya 20 deh, 20 dibagi 4, pembagian biasa, hasilnya 5. Oke, tapi kalau floor
menggunakan floor division, hasilnya berapa? Hasilnya 5. Karena dia akan menghapus bilangan desimal yang ada di belakangnya. Nah, bagaimana kalau misalnya 20 dibagi 3? Atau 10 deh misalnya. 10 dibagi 3. Kalau 10 dibagi 3, perhatikan, hasilnya adalah 3,3333333. Nah, tapi kalau kita melakukan floor division, hasilnya adalah 3. Jadi ini melakukan pembulatan. Jadi bilangan desimalnya itu dihapus. Kalau dia bilangan positif ya, kalau dia bilangan positif, misalnya ya kayak ini, hasilnya sebenarnya kan 3,33333. Dia akan dibulatkan ke bawah, pasti dibulatkan ke bawah. Saya seperti aturannya di sini, ini adalah floor division, artinya pembulatan ke bawah. Kenapa dikasih nama floor? Ya lantai, namanya lantai itu di mana? Di bawah kan. Kalau di atas atap dong. Oke, itu pembulatan, pembagian, tapi dengan cara pembulatan ke bawah. Nah, gimana kalau kalau yang salah satu operannya negatif, misalnya minus 10 dibagi 3. Dalam dunia matematika, kalau pembagian, kalau dua buah bilangan atau lebih dibagi dan salah satunya adalah minus, nilainya minus, maka hasilnya pasti minus juga. Itu udah pasti. Nah, sekarang gimana kalau 10 minus 10 dibagi 3 aja dulu deh, pembagian biasa tanpa pembulatan. Hasilnya adalah minus 3,3333333. Ya. Oke. Terus gimana kalau pembulatan? Kalau pembagiannya dilakukan pembulatan, hasilnya berapa? Ingat ya, ini pembulatan ke bawah. Hasilnya adalah minus 4. Kenapa minus 4 bukan minus 3? Ya seperti aturannya, baca di sini nih. Floor division, pembagian dengan pembulatan ke bawah. Jika salah satu operannya adalah negatif, maka hasilnya akan dibulatkan ke bawah, round away from zero. Jadi karena hasil aslinya adalah minus 3333, kalau dibulatkan ke bawah, sekali lagi ke bawah ya, karena bilangannya ini minus, maka dia akan semakin turun ke bawah. Sehingga kalau dibulatkan yang 3,333 itu hasilnya adalah minus 4. Jadi kalau hasilnya, karena hasil sebenarnya adalah minus 3,33333, maka kalau dilakukan pembulatan ke bawah, hasil baginya pembulatan ke bawah jadi minus 4. Begitu, paham ya? Intinya dia adalah pembulatan ke bawah dengan memotong desimalnya. Bukan memotong sih sebenarnya, ya dibuletin pokoknya, dibuletin. Apabila desimal, pokoknya apabila dia bilangannya desimal akan dibulatkan ke bawah. Gimana, paham? Pasti Anda paham, gampang sekali ini. Oke, silakan Anda coba-coba sendiri, eksperimen utak-atik. Silakan Anda bikin variabel yang lebih dari 2. Ini saya bikin 2, bisa 3, bisa 4. Silakan Anda eksperimen sendiri, Anda coba-coba sendiri sampai Anda paham betul dengan cara melakukan prakteknya. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai operator aritmatika dasar pada Python 3. Jadi kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.